Yang anehnya, para pejabat ini uangnya mau, tapi untuk sosialisasi pelayanan terhadap PMI, mereka sangat tidak memprioritaskan kita. Padahal mereka uangnya kebanyakannya masuk ke dalam saku mereka. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke guys, kalian tahu bagaimana dan apa alasannya seorang TKW dan TKI atau umumnya itu pahlawan devisa, yang disebut dengan pahlawan devisa. Kenapa mereka selalu ngotot apabila pelayanan bea cukai atau ketika mereka mengirim barang kirimannya mereka itu tidak mendapatkan layanan dengan baik, misalnya barangnya ada yang hilang atau telat dan rusak. Nah, di situ mereka pada komplain kepada pelayanan bea cukai dan PJT, karena mereka itu penyumbang terbesar nomor 2 setelah migas. Nah, mau tahu bocorannya seberapa besar pemasukan atau sumbangsi dari pahlawan devisa? Oke guys, cobalah simak video penjelasan ini dari Pak Beni. Paksa harus sosialisasi. Uang PMI yang masuk ke BPJS sudah banyak, tahu nggak berapa? Hampir 520 miliar. Wow, nomor 20. Terus yang uang yang kembali ke PMI yang klaimnya cuma berapa? Baru 35 miliar. Ini saya sering ngomong begini, saya di DPR, saya sering ngomong kemarin rapat di hadapan Pak Menko Erlangga, saya ngomong lagi, saya bilang Pak Menko, udah untung banyak tuh BPJS, saya bilang uang masuk PMI yang diterima udah 520 miliar, tapi klaim asuransi dari PMI ke BPJS buat 35 miliar, itu kan baru nggak nyampe 10% ya 9%-an. Makanya mereka harus banyak sosialisasi. Setuju, ayo PMI kritis dong ya, kan uang kalian, uang kita semua tuh yang masuk BPJS ya. Pendia Sutri kantor BPJS Kesehatan, itu kesehatan ya, BPJS ke tenaga kerjaan ya. Mending buat aturan langsung gitu loh Pak, jadi setiap kontrak baru langsung bayar, jadi nggak ribet waktu cuti. Nah gini Lili Kaisa, saya itu keras mengkritik BPJS. Saya katakan, Anda selalu mengatakan butuh, PMI harus bayar, kemudian undang-undang dikutip lah ya, itu sebagai dasar. Oke, it's okay. Terus pelayanan Anda sejauh mana untuk PMI bayar BPJS? Kan saya tantang tuh BPJS, lo buka dong kantor lo tuh di Hong Kong, lo buka dong kantor perwakilan lo di Taiwan, lo buka dong di Singapura, lo buka dong di Malaysia dan di negara-negara di mana PMI kita. Teman-teman pasti setuju kan? Karena tadi kalau dia ada di luar negeri, kantornya, pasti teman-teman PMI ya udah saat perpanjangan kontrak atau renew atau pindah, dia pasti tinggal membayarkan ya BPJS di kantor perwakilan BPJS yang ada di negara penempatan itu, gitu kan? Waduh, ribet amat ya. Duitnya pengen, tapi pelayanannya kurang maksimal dan arti kenapa sih kok nggak bisa buka kantor gitu ya, jadi malah kelemahan kita negara kok jadi yang korban PMI itu, yang prinsip kita bernegara itu yang nggak boleh. Jadi kalau negara lemah, dalam arti lemah itu gini, bukan negara itu bukan berarti apa nih keseluruhan ya, cabang-cabang lah. Katakan kalau BPJS kan ya milik negara, kalau BPJS milik negara ada kelemahan, tidak boleh kelemahan itu kemudian ya, menjadikan PMI atau rakyat sebagai korban, itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Lakukan inovasi, ya, lakukan terobosan agar kelemahan dalam hal pelayanan itu tidak menjadi kendala lagi di kemudian hari yang bisa mengorbankan pekerjaan migran. Kan harusnya begitu prinsip negara.
Nah, begitulah guys penjelasannya. Ternyata apa yang kita dapatkan sangat rendah dibanding dengan apa yang kita sumbangkan kepada negara. Tapi yang anehnya, para pejabat ini uangnya mau, tapi untuk sosialisasi pelayanan terhadap PMI, mereka sangat tidak memprioritaskan kita. Padahal mereka uangnya kebanyakannya masuk ke dalam saku mereka. Tapi untuk kita, yaitu uang yang kembali kepada PMI cuman 32 miliar. Padahal yang masuk ke negara itu lebih besar daripada itu. Tapi jaminan mereka terhadap kita, pelayanan terhadap kita sebagai hak untuk PMI sangat rentan dan sangat jauh daripada apa yang semestinya kita dapatkan. Maka wajar saja ketika seorang TKW dan TKI atau seorang devisa sangat pedas untuk mengomentari para pejabat dalam mengatasi permasalahan yang terkait seperti yang kemarin kasus yang ramai. Nah, dan Pak Beni sangat begitu bersemangat dalam memperjuangkan hak PMI ya, karena pada dasarnya Pak Beni yaitu sebagai kepala BP2MI, yang mana Pak Beni sudah sesuai dengan pekerjaannya. Apa yang Pak Beni jalankan sudah sesuai dengan jabatannya, yaitu sebagai BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, ini yang namanya pejabat yang jujur dan sangat amanah dalam bekerja. Beda lagi dengan yang bekerja di bidang tertentu lah. Kalian sudah pada tahu bagaimana permasalahan yang sangat ramai sekarang di kalangan devisa atau PMI ya. Oke, cukup sekian untuk video ringan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.